Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 14 ayat 16 dengan tema Roh Kudus menuntun kepada jalan yang benar. Kita hidup pada zaman yang semakin hari semakin canggih. Apa yang kita inginkan dengan mudah bisa kita cari di Google atau YouTube. Dulu orang sering mengalami kesulitan, bahkan bisa tersesat ketika mencari alamat yang hendak dituju, atau sulit sekali mengetahui letak dan posisi kita di mana. Sekarang ada yang namanya GPS. GPS merupakan alat yang bisa dengan mudah mendeteksi letak dan posisi kita di mana. GPS dengan mudah menemukan letak dan arah yang benar, terutama ketika kita sedang menempuh sebuah perjalanan, baik perjalanan yang jauh maupun perjalanan yang dekat. Bapak Ibu, Saudara-saudari, secanggih-canggihnya GPS tidak dapat membantu, menolong, menuntun, dan mengarahkan hidup kita kepada jalan yang benar. Tuhan sudah menyediakan jalan kebenaran, yaitu Alkitab, dan juga Yesus memberikan kepada kita Roh Penghibur dan Penolong supaya kita tetap berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita tetap bisa salah jalan dalam menjalani hidup, tetapi dengan adanya Roh Kudus, maka akan lebih memudahkan dan menjamin kita untuk sampai kepada tujuan. Kita juga bisa lebih mengerti seperti rute perjalanan yang kita lewati karena ada penuntun yang menemani dan memberikan penjelasan. Saat kita menjadi orang percaya, Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam diri kita dan Dia terus mengajar kita untuk mendengar dan meresponi bimbingannya. Roh Kudus tahu setiap langkah perjalanan dan mengerti sebuah berkat dan bahaya yang ada di depan kita. Dia tahu dari mana kita berjalan, kemana kita berjalan, dan jalan terbaik apa yang perlu kita ambil. Ada dua cara Roh Kudus menuntun hidup kita. Yang pertama, mengingatkan kita untuk membaca dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, memberikan ide dalam pikiran. Ketika Tuhan memberikan kita sebuah ide, itu adalah inspirasi. Ketika iblis memberikan sebuah ide, itu adalah godaan. Kita sebagai orang percaya harus bisa membedakan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya Roh Kudus menuntun kita kepada jalan yang benar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.